Jadi, mungkin kita bisa langsung mulai wawancara ini. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Aku sendiri, Grace Putri Salonika, biasa dipanggil Grace dari Prodi Hubungan Internasional. Oh Kak, perkenalkan, nama aku Enggesia Kurniatika, biasa dipanggil Billy. Ya, baik, perkenalkan nama saya Ainsa Sihombing. Saya dari Kayaknya masih di mute ya. Perkenalkan kan nama saya Alexander Nicholas dari PT, biasa dipanggil Alex dari Prodi Hubungan Internasional juga. Oke, Kak Cie, jadi itu teman-teman kelompok aku untuk wawancara kali ini. Dan mungkin kita akan langsung mulai wawancaranya, Kak. Namun sebelumnya kita akan minta bimbingan Tuhan untuk wawancara kita. Kita akan berdoa dulu. Nanti akan dipimpin oleh teman kami, Queenie. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat pada hari ini. Serahkan kami kembali kepada untuk berdoa. Juga pada saat hari ini kami akan tugas wawancara kami. Tuhan, kiranya apa yang kami wawancari hari ini dapat jalan dengan lancar dan juga tanpa ada gangguan jaringan dari internet ya Tuhan. Itu juga yang kami doakan untuk kakak yang sudah bersedia untuk kami wawancarai, kiranya kau berikan kepada dia selalu dan juga diberikan eh, kepintaran Tuhan dan juga anak saudara kami baik Tuhan Yesus dan Oke, Kak Cie apa kabar? Aku baik, teman-teman semua apa kabar? Puji Tuhan, kita juga baik-baik, Kita Kak. Internetku oke nggak ya? Aku kayaknya Oke, rada-rada Kak. putus. Oke, Kalian bentar bisa aja. dengar aku ya? Nah, nah. Oke, Kak Cie, jadi kita mungkin bisa langsung mulai wawancaranya. Nanti beberapa pertanyaannya akan dibagi ke teman-teman. Nanti saya akan berikan kesempatan pada teman-teman untuk bisa langsung bertanya. Terima kasih. Oke, sip. Oke, sekali lagi selamat siang Kakak Gracia. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman di luar sana, banyak yang nggak tahu mengenai organisasi Wahana Visi Indonesia. Dan menurut kakak sendiri, Wahana Visi Indonesia itu apa sih? Dan juga pasti di setiap organisasi memiliki visi, misi, dan juga tujuan. Dan mungkin kakak Gracia boleh bantu jawab. Terima kasih, Kak. Oke, sorry. Tadi rada keputus pertanyaan, tapi intinya nanyain tentang visi misi berarti ya? Maksudnya wahana visi apa gitu ya? Oke. Betul, Ya, Kak. jadi teman-teman sebelum aku jawab, thank you juga. Aku mau ngucapin terima kasih karena udah dijadikan narasumber untuk tugas kuliah kalian. Thank you juga udah mau kenalan juga sama WVI. Jadi nama aku Gracia Thomas, biasa dipanggil Cia, dan aku di WVI itu bagiannya itu adalah marketing communications gitu. Jadi segala hal tentang komunikasi, konten kreatif, semuanya sampai digital media semuanya ada di tim aku gitu. Nah, tentang Wahana Visi Indonesia. Jadi Wahana Visi Indonesia itu punya visi ya, tujuannya visi dan misi tujuannya WVI adalah untuk kesejahteraan anak gitu. Jadi kami mau supaya setiap anak itu hidup utuh sepenuhnya gitu dan setiap hati tekad untuk mewujudkannya. Anyway, oke nggak internet aku? Putus-putus ya? Oke, Kak. oke kok Kak. Oh, oke. Oke, sip. Nah, jadi intinya itu gitu. Jadi kita mau untuk ke kesejahteraan anak-anak, tapi melalui apa nih gitu ya kalau di WVI kita misi atau roda pelayanan di WVI itu kita punya 3 gitu, yaitu kita yang pertama melalui
pengembangan masyarakat, community development, gitu, di mana kita bekerjanya itu bukan sebagai lembaga sosial yang datang lalu pergi gitu aja, tapi WVI itu mau mengembangkan masyarakat yang kita layani. Jadi biasanya di setiap titik, di setiap wilayah itu kita bisa sampai 10 sampai 15 tahun gitu supaya pengembangan masyarakatnya ada sustainability-nya gitu. Terus yang kedua, kita menjalankannya juga lewat advokasi gitu, karena kita tahu lembaga sosial itu nggak bisa jauh-jauh dari pemerintah gitu. Kadang-kadang kan kita suka berpikir ya udah pemerintah agak kurang, jadinya kita melakukan suatu sosial sendiri aja tanpa dukungan dari pemerintah. Tapi kita tahu sebenarnya ya kita semua sebagai masyarakat itu kan dinaungi ada leadernya gitu ya, yaitu kita mau nggak mau kita di under dalam suatu pemerintahan di suatu negara gitu. Jadi WVI nggak mau pisah nih sama negara, kita tetap mau advocate gitu, kita mau bareng-bareng sama pemerintah. Terus yang ketiga adalah melalui bencana alam juga gitu. Jadi di setiap wilayah yang kita layani, kalau memang ada bencana yang terjadi, ataupun juga di luar wilayah pelayanan WVI, tapi ada bencana alam ataupun bencana sosial gitu ya yang terjadi, sebisa mungkin WVI juga pasti datang melakukan program. Nah, ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan anak gitu. Oke, kalau berarti dari yang semua kakak jelasin itu udah termasuk dari misi dan tujuannya juga ya, Kak? Udah, intinya itu sih, tapi Yang banyak poin-poin simpulin misinya, dari tapi itu arti bisa Wahana dicari Visi dulu. Indonesia itu untuk kesejahteraan anak melalui pengembangan masyarakat ya, Kak? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya teman saya akan bertanya, boleh silakan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya begini Kak Cia, kalau boleh tahu, apakah Wahana Visi Indonesia memiliki program-program pada tahun ini untuk membantu perkembangan organisasi dan merealisasikan visi misi yang sudah ada? Terima Oke, kasih. jadi karena Wahana Visi Indonesia itu sifatnya adalah pengembangan masyarakat, jadi program kita tuh berjalan terus ya teman-teman. Tadi kan aku bilang ya selama 10 sampai 15 tahun di dalam suatu wilayah gitu. Oke, sebentar. Di aku kalian freeze. Sorry. Tadi aku ini nggak ya kepotong nggak ya? Enggak kok, Kak. Aku ganti network sebentar ya teman-teman biar lebih lancar bentar. Oke, Kak. Nah, oke. Kayaknya sekarang much better. Sorry, tadi yang kedua pertanyaannya program ya. Aku lanjutin ya teman-teman. Jadi untuk yang program, karena tadi aku juga bilang karena kita pengembangan masyarakat, jadi program itu selalu berjalan terus gitu. Jadi kita bukan based on campaign, misalnya mau campaign pendidikan, jadi tahun berapa sampai tahun berapa pendidikan, kita nggak kayak gitu, tapi memang kita berjalan terus-menerus gitu. Nah saat ini WVI itu ada di sekitar 70-an titik di seluruh Indonesia dan itu berjalan terus-menerus gitu. Dan kita fokusnya ada di pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan juga ekonomi masyarakat gitu. Nah itu semua berjalan terus tuh selalu di setiap wilayah sesuai dengan program yang ada di wilayah-wilayah itu gitu. Jadi kita biasanya di setiap titik tuh beda. Misalnya di Sumba Timur gitu ya tempatnya Grace. Dulu aku juga pernah tinggal di Sumba Timur cukup lama, hampir 2 tahunan. Nah, di Sumba Timur kita fokusnya perlindungan anak gitu. Jadi ya selama 15 tahun perlindungan anak jalan terus di Sumba Timur gitu. Nah, kayak di daerah Papua pendidikan dan kesehatan misalnya gitu. Nah, itu jalan terus tuh 10 sampai 15 tahun gitu. Dan sekarang program berjalan di sekitar 70-an tempat di seluruh Indonesia.
Oke, baik Kak. Jadi kan tadi Kakak juga udah bilang kalau misalnya Kakak di bidang communication marketing tentang digital creator begitu ya Kak ya. Eh, karena kita sudah tahu itu, jadi sistem kepengurusan di dalam WPI itu kayak gimana sih Kak? Oke, jadi WVI itu cukup besar ya teman-teman, kalau bisa dibilang staff kita itu ada 500-an di seluruh Indonesia gitu. Tapi di WVI itu kita pastinya ada national director. Nah, national director satu ya pastinya. Kita punya national director, lalu di bawah-bawahnya kita ada leaders per department gitu. Ada yang bagian operations, ada yang bagian resources and development and communications, itu ada sendiri. Terus habis itu ada juga di bagian support gitu, di bawahnya misalnya IT, HR, procurement yang ngurusin barang-barang, itu ada sendiri. Tadi yang resources development and communications itu ada yang marketing, ada yang ke CSR ke perusahaan, ada yang ke lembaga-lembaga donor, ada yang digital media gitu, ada juga yang retention untuk donor-donor atau sponsor. Nah, itu di situ. Kalau operations itu teman-teman di lapangan gitu ya. Yang di lapangan ini yang cukup banyak tuh sebenarnya teman-teman di lapangan. Jadi setiap titik itu kan ada staff-staffnya. Nah, itu di bagian operation, terus ada bagian support tadi udah juga ya. Nah, itu sih kira-kira ya di WVI gitu. Jadi kita memang organisasinya cukup besar, ada sekitar 500 hampir 600 lah gitu staff. Dan itu dibagi-bagi. Dan ada yang di head office, di national office di Jakarta gitu, dan ada juga yang di teman-teman di lapangan. Baik Kak, berarti head office-nya itu maksudnya maksudnya ketuanya Kakak ini eh, termasuk cabang juga di negara-negara atau gimana? Oh, oke. Jadi gini teman-teman, Wahana Visi Indonesia itu sebenarnya punyanya Indonesia gitu ya, yayasan yang dibangun oleh ya punyanya Indonesia gitu ya, Wahana Visi Indonesia. Tapi kita bermitra dengan, kalau di internasional namanya World Vision gitu. Nah, World Vision ini ada di beberapa negara, tapi kita itu adalah mitra dari World Vision gitu ngomongnya. Jadi tapi kalau untuk entity-nya di apa namanya, Kementerian Sosial, itu kita sebagai Wahana Visi Indonesia. Itu juga sebenarnya gini, karena negara kita tuh punya aturan ketika kita punya lembaga sosial dan kita menggalang dana, mengambil dana dari masyarakat Indonesia, em, international NGO itu tidak diperbolehkan untuk menggalang dana. Jadi negara kita punya aturannya seperti itu. Tapi kalau mau international NGO itu boleh memberikan dana, tapi nggak boleh minta dana ke masyarakat Indonesia. Jadi kalau mau minta dana sama masyarakat Indonesia, ya dia harus berupa yayasan Indonesia, nggak boleh ada entity internasionalnya gitu. Jadi makanya lah Wahana Visi Indonesia itu secara entitas di Indonesia namanya Wahana Visi Indonesia, tapi apa namanya, untuk programmingnya, untuk hal-hal yang gimana caranya mendekatkan ke masyarakat, misalnya, atau enggak program-programnya, segala macamnya itu kita mengambil istilahnya paket kurikulumnya, quote unquote ya, kurikulumnya itu dari World Vision Internasional gitu. Baik Kak. Oke Kak, pertanyaan yang keempat, Wahana Visi Indonesia ini berpusat di mana? Dan mungkin Kakak bisa memberikan informasi kantor pusatnya itu di mana? Dan mungkin Kakak bisa sedikit menceritakan jaringan atau organisasi apa saja yang bekerja sama dengan WPI ini. Oke, pertanyaannya ini ya, aku nggak bisa keluarin satu-satu ya nama
organisasi yang kerja sama-sama kita karena banyak banget di satu wilayah tuh bisa ada ratusan dikali 78 jadi ada ribuan. Ahmad cuman Wahana Visi Indonesia tadi aku udah sebutin juga headquarters-nya kita national office-nya ada di Jakarta. Tapi kita punya sekitar 78 titik di seluruh Indonesia dari Nias sampai Papua. Nah, di setiap kabupaten yang kita layani di 78-an 76 sampai 78 titik itu kita punya staffnya masing-masing dan kita di setiap 70-an titik itu kita juga bekerja sama dengan yayasan-yayasan lokal gitu. Jadi misalnya apa ya banyak yayasan-yayasan lokal kayak di Papua gitu atau di NTT yang di sana kita biasanya bekerja sama mereka yang ikut mengerjakan program-programnya kita gitu. Tapi kalau ditanya apa aja banyak banget gitu. Jadi aku apa namanya nggak bisa sebutin satu-satu. Cuman kita cara kerjanya begitu sih. Jadi biasanya kerja sama juga sama NGO lokal juga gitu. Dan itu kalau untuk yang di lapangan. Tapi kalau misalnya di tempat lain-lain kita kerjasamanya secara penggalangan dana misalnya kita kerjasama juga sama lembaga donor misalnya United Nations gitu kalau UNICEF gitu. Nah UNICEF itu kan lembaga donor ya sebenarnya bukan NGO gitu, jadi maksudnya mereka itu tidak bekerja langsung di masyarakat. Nah UNICEF itu ngasih duitnya let's say ke WVI yang ngerjain gitu istilahnya kayak gitu. Nah kita kerjasama juga sama UNICEF sama kayak USAID, Australian Aid gitu. Jadi mereka kan di setiap negara yang ada di Indonesia punya kewajiban CSR-nya juga kan untuk memberikan donor untuk sosial gitu. Kita kerjasama juga dengan lembaga donor yang semacam itu, kedutaan-kedutaan negara lain gitu ya. Terus ada juga perusahaan-perusahaan gitu, misalnya perusahaan asuransi gitu atau bank gitu. Kita juga kerjasama untuk mereka yang menggalang dana buat kita. Sampai misalnya yang kecil-kecil, toko kopi, restoran kopi, atau restoran apa gitu juga kerja sama-sama kita. Itu sih. Oke, Kak Cia, terima kasih banyak. Kali itu kita sudah mulai mengenal Warna Visi. Teman-teman yang mungkin belum kenal sudah mulai mengenal nih. Kira-kira, oh Warna Visi ternyata seperti ini ya. Ada visi dan misi, ada program, dan sebagainya. Nah, Kak Cia, banyak banget nih yang penasaran banget terkait sebenarnya bagaimana sih peran Warna Visi dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak itu yang ada di Indonesia. Mungkin bisa ada contoh kasusnya gitu Kak yang ditangani oleh Wana Visi dan perkembangannya seperti apa gitu Kak kurang lebih. Oke, nah teman-teman kalau dalam hal program perlindungan anak, sebenarnya ada dua ya. Ada yang namanya preventif, ada yang namanya kuratif. Gitu. Nah kalau preventif ini suatu perlakuan yang akhirnya dilakukan untuk memprevent sehingga kekerasan itu tidak terjadi gitu. Jadi kita preventif gitu ya, misalnya ya karena kita udah tahu mendung kita bawa payung gitu ya supaya kita nggak kehujanan, itu preventif. Tapi ada yang namanya kuratif. Kuratif itu ketika kejadian sudah terjadi, terus misalnya kita melaporkan kemana, terus udah gitu persidangan apa segala macam. Nah, WVI sebenarnya sifatnya itu lebih ke preventif gitu. Nah, yang kita lakukan adalah bukan kita tidak lebih fokus terhadap kasus-kasus yang terjadinya, tapi kita mengambil data kasus yang terjadi itu supaya kita bisa tahu apa hal yang kita lakukan supaya tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Nah, jadi hal-hal yang dilakukan oleh WVI di hal preventif itu, contohnya yang pertama, karena di sini ada Grace juga gitu ya, kita sering banget sama yang namanya forum anak gitu. Misalnya di setiap daerah, di setiap wilayah, kita itu sama forum anak. Kenapa anak-anak gitu ya? Karena yang biasanya yang mau kita lindungi adalah anak-anak. Jadi supaya anak-anaknya juga bisa terlindungi, ya dia juga harus tahu bagaimana cara melindungi dirinya, dia juga harus tahu apa yang menjadi hak-haknya dia gitu. Nah, itu supaya memprevent. Jadi ketika mau ada kekerasan terjadi, anak-anak ini bisa speak up gitu. That's why kita kerjasama sama forum-forum anak atau kita membangun forum-forum anak dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. I know Grace pasti udah pakem banget soal ini ya. Itu. Terus yang kedua, itu juga advokasi gitu. Kita ke pemerintah misalnya, ke satu daerah di Papua gitu. Kita bilang, ini nih
secara data dan secara hal-hal yang terjadi. Nah, kita nih biasanya minta tolong anak-anak ini juga kita ajarin untuk ngelakuin research gitu kan. Apa Grace namanya kok aku lupa. Eh, apa sih? Ngelakuin research lah intinya di setiap kabupaten itu kita biasanya CLR, Child Led Research gitu. Nah, itu kita biasanya ngelakuin itu sama anak-anak karena kan biasanya kalau data pelaporan kan biasanya nggak real ya teman-teman gitu, tapi biasanya lebih real kalau kita bener-bener langsung anak-anak juga yang cari tahu nih di lapangan teman-temannya gimana keadaannya gitu kan di desa-desa. Nah, itu dari hasil itu kita bilang ini loh kita nih hidup sama-sama masyarakat gitu, ini yang terjadi nih kayak gini 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 dipengaruhi oleh misalnya budaya lah atau dipengaruhi oleh ini itu segala macam. Nah, itu kita advokasiin ke pemerintah gitu. Selain WVI yang ngomong sama pemerintah, kita juga biasanya minta anak-anak yang ngomong di anggota DPRD gitu. Bahkan kita ajak salah satu anak dari Sumba Timur waktu itu sampai ke New York gitu, sampai ke Amerika juga gitu ya, temannya Grace juga. Namanya Oslin gitu. Kita ajak dia juga untuk ngomong sampai ke lembaga internasional. Untuk apa? Supaya semua orang itu juga tahu gitu dan pemerintah Indonesia juga tahu oh ini kasusnya Indonesia cukup besar loh untuk kekerasan anak sehingga preventif apa yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah gitu. Terus kita biasanya ke pemerintah preventifnya itu juga kayak oh di satu desa nih mereka tuh nggak tahu loh anak-anak oke misalnya anak-anak udah sadar nih udah tahu kalau misalnya dirinya habis diperlakukan kekerasan gitu lalu dia mau melapor anak ini nggak tahu nih orang yang melakukan kekerasan aja orang tua saya sendiri saya mesti lapor kemana gitu kan. Nah itu kita biasanya sama sama pemerintah desa gitu kayak bikin tuh alurnya siapa nih orang-orang di desa ini yang bisa jadi championnya kalau apa anak-anak bisa ke sana gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang WVI lakukan banyak ke hal-hal preventif plus juga kalau mau yang lebih beratnya lagi tuh ke kebijakan-kebijakan. Apakah setiap desa udah punya kebijakannya untuk melindungi anak-anak di desa tersebut? Kabupaten juga gitu, terus sampai ke negara. Itu sih, jadi kita lebih ke preventif gitu. Untuk kuratifnya kita nggak terlalu fokus ke sana gitu. Cuman karena banyak orang biasanya di setiap wilayah tahu nih WVI yang perlindungan anak tuh WVI gitu. Jadi biasanya kita biasanya langsung kasih, oke nih jalurnya bisa ke sini gitu, atau oh ada lembaga apa yang lebih ke kuratifnya, nih kita kayak kasih jadi jembatannya untuk ke sana. Gitu. Oke, Kak, luar biasa banget. Jadi teman-teman tuh pada tahu semua terkait, aduh gimana sih peran Wana Misi ya? Tadi udah diceritain pengalaman-pengalaman. Aku juga sempat kakak singgung dan juga pengalaman Roslinda, teman aku dari Sumba juga ya sama-sama berjuang. Thank you so much, Kak. Dan nanti ada pertanyaan terakhir nih yang ditunggu-tunggu, yang kayak kita semua mempertanyakan ini terkait hal ini gitu. Nanti akan disampaikan oleh teman saya. Oke Kak, ini pertanyaan yang tidak kalah penting dan menjadi informasi bagi siapapun yang tertarik dengan organisasi ini. Bagaimana kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat luas, bagaimana caranya untuk kita bisa dapat bergabung menjadi anggota ataupun sukarelawan di dalam organisasi ini. Oke, menjadi sukarelawan di WVI sangat mudah teman-teman. Jadi kita ada websitenya wahanavisi.org/volunteer. Jadi biasanya di WVI ada program-program gitu ya, either teman-teman mau secara online ataupun teman-teman mau datang ke lapangan gitu. Biasanya ada beberapa tim WVI juga. Kita kadang-kadang suka open for volunteer atau misalnya magang. Teman-teman juga teman-teman mahasiswa tuh kalau mau magang juga bisa di WVI gitu. Nah itu bisa cari informasinya di website yang tadi ya, di websitenya WVI. Itu sih teman-teman kalau untuk bergabungnya di WVI. Oke Kak Cia, itu tadi pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup juga yang menjawab semua rasa penasaran kami. Terima kasih banyak Kak Cia sudah mau menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Ini luar biasa banget, suatu kesempatan luar biasa bisa sharing pengalaman juga dengan Kak Cia. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Masih Kak. Oke mungkin sebelum menutup nih Kak, kita mau foto bareng dulu bisa ya Kak ya? Oke, aku hitung ya. Satu, dua,
Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih banyak Kak Cia. Kita sudah ada di penghujung, Kak. Tadi kita sudah memulai dengan doa dan kita akan mengakhiri juga dengan doa. Nanti teman saya Aisyah akan memimpin kita dalam doa. Oke, baik kita karena kita telah memulainya dengan doa, maka kita akan mengakhiri juga dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu karena bisa menyelesaikan jumpa sore hari ini. Itu semua karena kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing supaya memberkatinya mulai dari akhir nanti sampai juga ke akhir dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, untuk segala dosa kami, mohon pengampunan-Mu agar berkat-Mu tidak terulang. Puji termulia nama-Mu hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, Kak Cia. Mungkin sebagai penutup ada yang disampaikan oleh Kak Cia mungkin? Oke, apa ya? Aku mau sampaikan teman-teman semua semangat kuliahnya. Menarik banget hubungan internasional. Kalian pastinya akan belajar banyak di hubungan internasional. Tapi apapun yang kalian lakukan, tetap terus apa ya, semangat dan sesuai dengan tujuan. Cari terus purpose-nya. Tuhan mau kalian ngelakuin apa di sini dan terus peduli sama generasi yang ada di bawah kalian. Thank you so much, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Oke, mungkin sampai di sini wawancara Ya, kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Cia untuk waktunya. yuk, aku live ya. Oke, terima kasih Kak.